Oke. Jadi mungkin untuk perkenalannya, nama saya Alim Hanif, biasa disebut Alim itu. Untuk di bidang AI sendiri, kebetulan saya sudah, sebenarnya baru baru sebentar sih, saya baru setahun di bidang AI ini, bekerja di salah satu perusahaan di Indonesia. Dan mungkin kali ini saya akan coba memaparkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, tapi versi introduction-nya atau versi pengenalannya. Ini masih benar-benar basic, jadi saya harap mungkin tidak terlalu pusing kali ya. Nah, lanjut lanjut ke materi ya. Mas Agi, saya lanjut ke materi langsung boleh nggak sekarang? Oh, oke. Sepertinya Mas Agi masih mute. Kita lanjut ya. Mungkin untuk pertama-tama, apa sih AI itu? Apa sih kecerdasan buatan? Mungkin teman-teman di sini masih ada yang bingung atau mungkin ada yang sudah expert di bidang ini. Ya, sebenarnya apa sih yang AI kerjakan yang sebenarnya AI kerjakan itu? Dan mungkin kalau misal orang yang belum tahu AI, yang ada di pikiran teman-teman, orang-orang tersebut biasanya AI itu seperti Terminator atau yang lainnya. Dan mungkin timbul pertanyaan, apakah AI dapat mengambil alih dunia? Apakah AI akan mengambil pekerjaan manusia? Itu yang biasanya dua pertanyaan ini sering muncul ke permukaan kalau misal kita membahas tentang AI gitu. Nah, kebetulan karena dikasih kesempatan di sini, mari kita coba cari tahu jawabannya gitu, biar teman-teman juga bisa paham gitu. Nah, untuk AI sendiri, itu saya mengutip dari Saltius, AI itu adalah sebuah teknik rekayasa komputer untuk meniru pekerjaan manusia. Nah, dari AI itu sendiri, itu ada bagian lagi yang lebih spesifik, yaitu machine learning. Machine learning itu dia sebuah teknik rekayasa AI, tapi dia menggunakan statistik di dalamnya untuk melakukan perhitungan, untuk melakukan prediksi, forecasting, dan lain sebagainya gitu. Nah, di dalam machine learning itu sendiri, itu ada yang lebih dalam lagi. Itu namanya biasanya kita sebut dengan deep learning atau DL. Nah, itu biasanya sudah memakai neural network gitu. Mungkin ini masih masih terlalu teknis ya bahasanya. Mungkin di slide selanjutnya nanti akan saya jelaskan apa itu ML, apa itu DL, dan lain-lain. Nah, untuk kulitnya dari artificial intelligence itu bisa dibagi menjadi dua. Ini berdasarkan sumbernya saya ambil dari Analytics Cynthia Mac yang biasa teman-teman jumpai di film seperti Transformer, maaf, di Terminator dan mungkin juga Transformer dan lain-lain gitu. Itu yang di film-film sci-fi yang lain itu biasanya itu adalah artificial general intelligence atau mesin dapat melakukan semua hal seperti halnya dengan otak manusia. Jadi eh, kayak indera perasa, indera penciuman dan semua indera itu bisa jadi input dan mesin mesin yang kita program itu dia bisa istilahnya berpikir seperti layaknya otak manusia gitu. Nah, itu sebenarnya sudah ada pengembangan ke sana, cuman sepertinya uh, yang saya tahu itu belum bisa sampai seperti yang ada di Terminator dan lain-lain. Jadi untuk yang artificial general intelligence ini mungkin kita bisa bahas lain kali ya. Nah, yang biasanya yang dipakai di misal di perusahaan-perusahaan di aplikasi baik di lokal maupun internasional gitu, maupun di Amerika di Silicon Valley dan lain-lain, itu biasanya artificial narrow intelligence. Itu adalah AI yang AI itu cuman cuman melakukan satu pekerjaan spesifik, cuman pekerjaan itu dia bisa mengerjakannya lebih dari manusia gitu. Dan apalagi itu dia kita bisa melakukan otomasi gitu. Jadi bisa bekerja 7 kali 24 jam gitu. Nah, untuk pembagian ES sendiri itu ada banyak, ada ini ada bagiannya sih, ada machine learning. Itu ini bisa teman-teman cari di internet juga. Nah, yang di Indonesia sendiri itu yang
sekarang lagi berkembang, banyak berkembang, itu biasanya ada machine learning, NLP. NLP itu Natural Language Preprocessing, dan vision. Vision itu biasanya computer vision. Apa sih tiga ini? Apa sih NLP? Apa sih vision, computer vision itu? Kita akan coba bahas lebih detail lagi ya. Nah, untuk NLP sendiri sesuai dengan namanya Natural Language Process, itu dia adalah AI yang biasanya untuk mengolah kata-kata biasanya. Natural language. Nah, kata-kata ini biasa dalam bentuk tulisan atau string gitu. Nah, dari tulisan itu biasanya kita modelkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu gitu. Nah, salah satu contohnya itu kayak seperti alibahasa, terus klasifikasi dan clustering, ekstraksi informasi, chatbot. Mungkin kalau alibahasa teman-teman sudah paham kali ya, seperti Google Translate dan yang lain-lainnya. Itu kan dia sudah memakai AI juga. Misal kata kata A itu artinya B gitu. Tapi ketika kata A dia disandingkan dengan huruf dengan kata lain, itu mungkin artinya jadi beda. Nah, itu AI itu dia bekerja di situ. Jadi dia bisa melihat konteks dari arti arti sebenarnya dari si kata tersebut dalam satu kalimat. Nah, kalau ini klasifikasi dan clustering itu kita bisa mengklasifikasi, misal kita punya banyak dokumen. Nah, tiap-tiap dokumen itu dia punya topiknya masing-masing. Nah, dengan AI kita bisa tahu, oh ini dokumen A itu dia topiknya apa, dokumen B itu topiknya apa. Itu klasifikasi. Terus ada lagi ekstraksi informasi, seperti mungkin kalau teman-teman pernah lihat drone emprit atau apa gitu, dia yang biasanya dari analisis sosial media gitu. Misal dari hashtag hashtag tagar apa A gitu, dia lagi trending, terus ada statistikanya, itu ekstraksi informasi. Ada juga chatbot. Chatbot itu biasanya kalau misal dipakai untuk aplikasi komersil gitu ya. Kalau misal teman-teman itu melakukan ada keluhan, itu kan biasa ngechat ke uh, aplikasinya itu. Nah, biasanya kan ada yang balas otomatis tuh, dan biasanya tuh udah pintar gitu. Itu pakai chatbot. Mungkin chatbot yang paling pintar mungkin sekarang punya Google, kayak Google Speech itu ya. Mungkin saya sendiri belum belum tahu sih itu yang paling bagus apa gitu. Masih belum tahu, belum baca-baca ke situ gitu. Nah, untuk NLP ini biasanya orang memakai deep learning sih, deep learning. Nah, deep learning itu apa? Mungkin nanti kita bahas nanti. Nah, selain NLP kan, selain NLP kan ada ini computer vision. Untuk computer vision itu, ini yang sebenarnya lebih lebih booming lagi sih daripada si NLP itu. Contoh dari computer vision tuh face detection, face recognition, image classification, object detection, dan lain-lain. Face detection itu deteksi wajah. Jadi dia kalau misal di kamera teman-teman itu, misal di HP HP Android baru atau ya iPhone yang baru tuh biasanya kan ada ini kan, dia bisa zoom in zoom out berdasarkan wajah gitu kan. Kalau wajahnya lagi deket, dia bakal zoom zoom in. Nah, itu dia bakal mendeteksi wajahnya di mana gitu. Kalau face recognition tuh biasanya dipakai ini, kalau misal smartphone teman-teman tuh ada smart lock yang dia bisa membuka kuncinya pakai kamera. Nah, itu biasanya pakai face recognition. Itu ya salah satu bagian dari computer vision, salah satu AI juga gitu. Terus kalau image classification itu klasifikasi gambar gitu. Jadi kalau misal teman-teman punya banyak gambar gitu, misal ada gambar gunung, gambar laut, gambar lainnya gitu. Nah, AI teman-teman tuh dia bisa mendeteksi, oh ini tuh laut, ini tuh gunung, dan lain-lain. Itu klasifikasi gambar. Terus ada object detection, itu biasanya buat mendeteksi ngedeteksi kalau misalnya objek-objek tertentu, kalau misalnya ada kayak tangan atau ada mobil atau ada tulisan apa, itu biasanya pakai object detection. Nah, untuk computer vision sendiri itu juga sama seperti NLP, itu juga memakai deep learning. Nah, sebenarnya apa sih deep learning itu? Gimana sih deep learning itu, dan apa sih di dalamnya gitu? Deep learning sendiri itu seperti yang dibahas di awal tadi, itu adalah
suatu rekayasa komputer, cuman dia menggunakan neural network. Dan ini adalah neural network. Neural network itu dia idenya seperti syaraf ya. Jadi di syaraf kita kan manusia punya ribuan saraf, jutaan saraf, miliaran saraf. Nah, tiap saraf itu dia bakal uh, saling saling berkomunikasi gitu. Nah, itu yang ditiru sama dengan neural network ini. Nah, di neural network ini teman-teman sebenarnya bisa main-main dengan neural network ini dengan ini dikunjungi websitenya ini. Ini oh maaf di playgroundtensorflow.org. Ini kalian bisa coba nah dari bisa main-main dengan neural network. Neural network itu sebenarnya ada tiga bagian penting sih. Yang pertama itu input layer, hidden layer, sama output layer. Nah, input layernya itu biasa itu untuk inputnya dari si AI ini sendiri. Jadi kalau misal tadi kan kita NLP kan inputnya itu kan text string. Nah dari text string itu kita harus en, istilahnya encoding ya. Jadi kita encoding ke bentuk angka. Nah dari angka itu nanti dia masuk ke input layer baru bisa diolah di sini. Atau kalau misal tadi gambar kan, nah gambar itu kan dia kita bisa ambil seperti apa ya bilang ya kode biner kalau nggak salah. Aku agak sedikit lupa. Jadi dari gambar itu pokoknya kita dapat suatu angka-angka banyak kumpulan angka gitu. Nah, kita bisa masukkan ke input layer ini. Nah, setelah dari input layer nanti kita bisa tambahin hidden layer. Hidden layer ini kita bisa mau kasih satu hidden layer, 10 hidden layer, 100 hidden layer. Itu bisa. Dan hidden layer itu jenisnya ada banyak. Ada convolution, uh, ada RNN, ada GRU, dan lain-lain gitu. Nah, setelah itu baru masuk ke output layer. Output layer itu buat memprediksi hasilnya gitu. Nah, dari neural network ini ada beberapa jadi apa sih yang dilakukan si neural network ini? Sebenarnya yang dilakukan di neural network ini dalamnya itu adalah perkalian matriks matematika gitu, aljabar linear gitu. Jadi kan tadi kan inputnya kan integer ya. Maaf, inputnya itu kan matriks float itu desimal koma-koma gitu mungkin ya, tergantung sih itu. Nah, pokoknya angka gitu, inputnya kan angka. Nah, dari angka itu dia bakal dikalikan sama layer-layernya itu yang ada di hidden layer itu banyak uh, matematikanya di situ. Nah, itu ada dua dua perhitungan di sini. Itu yang pertama itu forward propagation gitu. Jadi dia bakal dihitung dikalikan ke depan gitu. Terus ada nanti setelah dihitung itu nanti bakal dihitung lagi ke belakang gitu. Jadi kayak itu perkaliannya banyak banget di situ. Dan tenang kalau misal teman-teman mau belajar neural network ini dia bakal yang ngitung perkalian di dalam sini itu komputer. Jadi tenang. Tapi teman-teman juga harus tahu sih kayak perkaliannya itu ngapain aja di situ. Nah, sebenarnya udah tahu kan ini kan. Terus gimana sih cara melatih mesin itu untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu gitu. Nah, ini aku punya satu studi kasus. Nah, studi kasus ini untuk mungkin teman-teman di sini udah familiar ya sama ini, captcha ini. Nah, dari captcha ini kan biasanya ada banyak kan, ada captcha maksudnya captcha buat misal gambar, kita disediain gambar terus suruh milih mobil, suruh milih motor, terus dan lain-lain. Ada yang juga tulisan angka huruf. Nah, kalau di kasus ini mungkin kita biar lebih enaknya itu angka ya di sini ya. Jadi kalau misal cuma satu aja itu manusia bisa gitu. Gampangin kan 70333 gitu. Nah, masalahnya gimana kalau misal teman-teman disuruh buat translate ini ke bentuk angka, tapi captchanya itu ada 10, ada 100, ada sejuta, ada 100 juta, ada 1 miliar, ada banyak gitu. Big data kan nggak terbatas gitu. Nah, itu kan bakal susah kan, butuh berapa orang gitu. 10 orang, 100 orang, biayanya bakal banyak. Nah, tenang, dengan AI ini kita bisa melatih istilahnya melatih model kita untuk bisa
generate si gambar ini jadi tulisan angka gitu secara otomatis. Mau seberapa banyak pun datanya, mau seberapa banyak captcha gitu, tinggal kita tambah mesin, tambah kemampuan komputasi kita, ini bakal bisa istilahnya kelar gitu, bisa selesai. Nah, itu manfaatnya, itu otomatisasi mengenali angka dari gambar gitu. Terus metodenya itu bisa, kalau yang di case ini kita ingin mengklasifikasikan ini gambar ini ke dalam uh, labelnya, yaitu si angka tersebut. Jadi klasifikasi dengan deep learning. Nah, untuk uh, panduannya, untuk apa yang harus dilakukan untuk bisa melakukan hal tersebut gitu, membuat model kita, itu biasanya ada beberapa rules sih yang biasanya dilakukan buat hal tersebut. Biasanya itu persiapkan dataset dulu. Jadi datasetnya kita harus kumpulkan. Setelah dikumpulkan, kita preproses. Preproses itu ibaratnya data yang kita kumpulkan tuh biasanya masih banyak noise, masih banyak yang kotor istilahnya. Jadi kayak kita harus mungkin bersihkan gitu. Nah, setelah datanya itu udah bersih, itu kita coba EDA atau exploratory data analysis. Ini tergantung case-nya ya. Jadi yang di step 2 ini kita biasanya melakukan uji statistik di sini. Kayak misal distribusinya bagaimana, apakah distribusi normal atau tidak atau enggak gitu. Nah, terus setelah itu kalau misal kita punya banyak variabel gitu, misal variabelnya banyak, kita harus bisa memilih variabel apa yang cocok gitu. Tapi ini biasanya untuk machine learning. Machine learning untuk deep learning sendiri ini bakal otomatis di dalamnya. Nah, terus kalau misal 3 syarat ini udah terpenuhi gitu, itu kita bisa masuk ke modeling gitu. Modeling itu baru memakai si deep learning tadi, si neural network. Nah, ini salah satu dataset yang terkenal di bidang AI ya, MNIST dataset. Nah, si MNIST dataset tuh ini ada banyak gambar gitu. Ini gambarnya itu gambar angka gitu. Ini ada 50419. Nah, dari MNIST dataset itu tiap gambar itu dia punya labelnya. Ini labelnya. Nah, pertama yang dilakukan adalah persiapkan mengumpulkan data. Ini datanya udah kita kumpulkan. Nah, terus kita preprocessing. Nah, preprocessing itu salah satunya split data ini jadi 2 bagian, yaitu train sama test dataset. Train dataset sama test dataset. Bedanya apa? Kalau yang train itu, ya udah itu dataset yang train itu buat model kita untuk belajar gitu. Tapi kalau yang test dataset itu kita tutup labelnya. Jadi si mesin tidak tahu itu labelnya apa gitu. Nah, setelah nanti setelah kita udah split kayak gini, si gambar-gambar ini kita bakal coba masukin ke si neural network itu tadi yang tadi saya jelaskan. Nah, setelah nanti itu kan si output itu harus mengeluarkan si label-label ini, output layer-nya. Kalau misal si output layer itu udah bisa mengeluarkan labelnya ini, berarti istilahnya modelnya udah bagus gitu. Nah, kalau misalnya itu modelnya udah bagus, kita harus tes dong model kita. Maksudnya AI kita harus tes gitu. Nah, kita tesnya di ini, tes dataset. Nah, jadi dari AI yang kita buat, model AI yang kita buat itu kita coba memprediksi si label-label ini. Nah, ketika nanti udah tahu kan apa yang diprediksi, nah kita akan cocokkan gitu sama label aslinya. Apakah benar gambar satu ini si AI kita bakal memprediksi satu gitu. Kalau misal benar, ya udah berarti itu benar. Terus kalau yang ini kan 9 ya. Apakah si AI kita itu bisa memprediksi ini 9 gitu. Ini benar-benar 9. Kalau ternyata ini memprediksi ini 4 gitu. Berarti itu kan salah. Nah, setiap setiap ada kesalahan itu kesalahannya bakal dihitung sih. Biasanya berapa sih kesalahannya, itu ada beberapa metode buat ngitung uh, kesalahan-kesalahan ini. Kayak misal RMSE dan lain-lain gitu. Nah, dari kesalahan-kesalahan itu mesin kita
mesin kita itu harus bisa belajar untuk mengurangi kesalahan-kesalahan itu tadi gitu. Nah, itu sebenarnya lebih teknis gitu. Tapi pokoknya mesin kita, AI kita harus bisa melakukan hal tersebut gitu. Nah, ketika si mesin kita udah bisa memprediksi tes dataset ini dengan baik dan benar gitu. Maksudnya baik dan benar itu si error atau salah tebaknya itu kecil. Nah, itu berarti AI kita udah bagus. AI kita udah bisa kita implementasi di mana aja gitu. Kalau misalnya ada tas kayak ada captcha-captcha yang lain itu, ya udah kita tinggal masukin ke AI kita, model AI kita selesai gitu. Jadi sebenarnya segampang itu sih buat ngetrain, buat melatih si AI kita gitu. Simple kan? Nah, mungkin kalau teman-teman tertarik di AI ini kan singkat banget ya, baru 20 menit gitu. Itu teman-teman bisa, ah, ini ada satu meme nih. Jadi orang-orang tuh banyak yang berpikir AI itu bakal menghancurkan dunia kita, gitu, destroy the world gitu. Tapi sebenarnya yang terjadi di masyarakat AI entusias tuh biasanya ini. Jadi ada kucing, tapi dia diprediksi sebagai dog gitu. Jadi kan salah tebak kan ini. Jadi ya ini cuma intermezzo aja. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan untuk belajar AI? Nah, kalau misal teman-teman itu tertarik di bidang AI, buat modeling AI dan macam-macam, nah sebenarnya di di sini tuh ada diagram di sini. AI itu biasanya orang yang AI entusias tuh biasanya nih nyebutnya data science gitu. Nah, data science itu biasanya dia bisa bisa mat dan statistiknya bisa, terus dia juga bisa programming, terus dia juga ini domain expertise ini mungkin minus ya. Jadi kalau misal teman-teman itu jago matematika terus bisa ngoding, ya itu mungkin cocok buat AI. Nah, ini matematika dan statistik, bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrogramannya itu biasanya Python, R atau MATLAB. Saya kurang paham sih. Maksudnya banyak yang pakai MATLAB atau enggak gitu. Nah, biasanya tuh orang-orang pakai Python sih biasanya. Pakai Python itu, dan di Python sendiri ada banyak library yang support ke AI seperti TensorFlow, PyTorch dan lain-lain gitu. Nah, kalau misal teman-teman mau belajar itu dari internet itu bisa lewat YouTube mungkin, dan matematika untuk belajar matematikanya sendiri itu bisa pakai ini, bisa ke ini Tree Blue One Brown. Ini saya sering sih lihat video-videonya ini. Soalnya menarik sih matematikanya. Terus untuk machine learning sendiri sama deep learning itu bisa belajar ke ini Andrew Ng. Ini ini mungkin bisa dibilang bapaknya machine learning mungkin ya, bapaknya deep learning gitu. Bapaknya mungkin ya. Ini banyak kok ini tutorialnya dari Andrew Ng di YouTube. Terus ada ini coding train. Coding train ini uh, dia juga menjelaskan tentang deep learning juga gitu. Cuman saya suka penjelasannya dia sih ini. Bagus coding train. Terus mungkin kalau misal mau di platform lain itu bisa ke Udemy atau Coursera atau Udacity gitu. Atau yang lain-lainnya. Yang sekarang sudah banyak kok ini course-course tentang data science gitu. Nah, balik ke awal tadi, apakah dapat mengambil alih dunia? Untuk sekarang sih jelas belum bisa ya. Saya, saya untuk kayak yang di meme tadi kan, kalau kita mau prediksi si kucing gitu, tapi ternyata yang diprediksi itu dog gitu. Itu kan salah. Dan itu banyak, itu lazim terjadi di dunia per AI-an gitu, banyak yang kayak gitu. Masa salah salah prediksi, loss-nya masih tinggi gitu gitu. Nah, terus apakah AI akan mengambil pekerjaan manusia? Tergantung. Kalau misal pekerjaannya itu seperti pekerjaan monoton, kayak isi captcha, cap, captcha dan lain-lain, atau mungkin bisa dikerjakan oleh si AI, itu bakal mungkin sih. Nah, tapi selain itu otomatis akan ada bisnis, maksudnya pekerjaan lain yang bakal naik gitu. Contohnya
orang yang buat AI itu kan sekarang masih dikit-dikit. Nah, mungkin dengan adanya AI bisa menggantikan beberapa pekerjaan manusia, mungkin AI, maksudnya AI engineer atau AI entusias dan lain-lain itu bakal peluangnya masih makin tinggi gitu. Mungkin teman-teman salah satunya mungkin bisa masuk ke situ gitu. Nah, mungkin cukup sekian sih dari saya gitu. Mungkin jika ada pertanyaan, boleh. Waktu dan tempat mungkin saya kembalikan ke moderator ya, Mas Anggi. Halo Mas Anggi. Halo, Mas Den. Halo, iya, sorry baru di Oh ya, di unmute. Oke, ya. rekan-rekan sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Dian, silakan untuk menuliskan pertanyaan langsung di chat, biar nanti bisa langsung dibaca dan dibalas. Begitu, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Dian. Ini ada pertanyaan dari Mas L. Bisa dibaca Mas Alim, tolong masukkan beberapa penggunaan AI framework seperti TensorFlow, TensorFlow. Saya kurang paham itu. TensorFlow. Oh ya, tolong masukkan beberapa penggunaan AI framework seperti TensorFlow. Nah, TensorFlow sendiri itu biasanya buat ini ya, buat ngebangun tadi si neural network gitu. Kayak misal kita mau, nah TensorFlow itu sekarang udah ini di dalamnya itu udah ada ini Keras gitu. Keras itu dia sangat membantu sekali sih. Seharusnya kan kita harus kayak eh, coding sendiri kan. Ini mau kayak matematikanya kita harus dihitungkan tadi ada forward propagation, ada backward propagation gitu. Itu kan matematikanya banyak banget di situ. Nah, si Keras itu dia udah istilahnya nge-wrap up gitu, udah jadi ngebungkus itu jadi kita tinggal panggil-panggil aja sih function-fungsinya. Ya, Untuk mungkin untuk tolong lebih ya. lebih jelasnya lanjutnya, mungkin bisa dilanjutkan di apa namanya di grup ya Mas untuk jawaban yang ini karena pertanyaannya sepertinya Ya, ini sangat teknikal sih ini jawabannya. lebih Pertanyaannya. teknikal ya, sangat teknikal ya. Mungkin pertanyaan yang lebih dasar-dasar dulu sepertinya ini ada yang ini di bawahnya, silakan Mas. Untuk yang teknis tadi untuk Oh, Mas L, tolong nanti bisa ditanyakan kembali lewat PM atau ini ya. Eh, kita dasar-dasar dulu mungkin. ya, ya, ya. Ini Oke ada ini. pertanyaan dari Gaby Nabila ya. Izin bertanya, untuk belajar AI untuk memproses data itu butuh spek hardware yang bagaimana? Oh, ini tergantung sih seberapa data yang mau kita olah. Dan tergantung mau, tadi kan ada ini kan, ada NLP, ada CV, ada NLP, CV, dan ada machine learning gitu. Nah, biasa untuk kayak seperti NLP itu speknya nggak terlalu tinggi, nggak apa-apa sih. Tapi kalau yang udah masuk ke CV, computer vision, karena itu hubungannya sama gambar, itu disarankan harus pakai GPU mungkin ya. Kayak mungkin kalau misal boleh sebut merek kayak Nvidia dan lain-lain gitu. Nah, untuk speknya tadi juga ini kan tergantung data yang kita olah juga seberapa banyak. Kalau misal datanya sekitar sejutaan itu mungkin pakai laptop pribadi masih bisa. 10 jutaan, 10 juta teks itu mungkin itu masih bisa gitu kali ya. Untuk laptop mungkin yang Core i3 itu sudah udah cukup ya. Nah, mungkin kalau misal teman-teman mau nyoba-nyoba itu bisa pakai ini Google Colab. Google Colab itu dia menyediakan, jadi dia menyediakan komputer server itu bentuknya udah notebook itu. Ya, kita bisa ngoding Python di situ dan kita bisa memakai resource-nya. Resource-nya yang disediain di situ tuh sekitar saya lupa, mungkin CPU-nya dua 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 CPU ya, dua CPU. Terus dia juga nyediain GPU satu satu atau dua GPU, dan RAM-nya itu dia udah menyediakan bisa up to 25 giga gitu. Terus dia juga sediain TPU. Nah, TPU ini
dia lebih dia dia kayak GPU, cuman dia lebih ke tensor. TPU itu ini tensor PU, saya lupa sih bilangnya. Pokoknya itu buat kayak GPU tapi khusus untuk AI kayak gini. Nah, untuk RAM-nya sendiri mungkin 8 GB itu sudah cukup ya. Tergantung datanya juga sih. Kalau misal datanya kecil juga itu 8 GB cukup sih. Gitu Mas Anggi. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Lisa atau oh ini Mas Aji nih, face detection, face recognition atau detection mungkin Mas Alim lebih paham. Oh, boleh minta referensi untuk pembuatan aplikasi face detection. Seben aplikasinya ya. Jadi kalau di TensorFlow sendiri itu pertama mungkin saya jelasin step-stepnya ya. Nah, TensorFlow sendiri kita ya pertama kita harus kumpulin datasetnya dulu. Terus habis itu kita modeling, kita buat AI-nya pakai TensorFlow itu. Nah, di TensorFlow kalau misal modelnya udah jadi gitu kan. Nah, TensorFlow itu dia punya punya satu apa ya namanya feature gitu. Nah, punya satu fiturnya itu namanya ini TensorFlow Lite. Itu bisa buat dimasukin ke HP kalau nggak salah. Jadi dia bisa bisa ibaratnya ringan gitu. Nah, setelah modelnya jadi itu biasanya kita deploy. Kita deploy biasanya orang-orang ini software engineer backend biasanya. Jadi kita harus istilahnya buat seperti API gitu. Nah, setelah API-nya itu bisa diakses. Nah, API itu buat akses si model kita gitu. Nah, setelah API itu kita jadi, itu bisa dibuat kemana aja mau mau pakai aplikasi apa, mau dibuat website apa atau aplikasi Android atau iPhone apa itu bisa buat caranya tinggal akses modelnya lewat si API itu tadi. Jadi untuk pembuatan aplikasi face detection sendiri eh, aplikasinya saya kurang paham ya. Mungkin aplikasi yang dimaksud nih kayak yang instan-instan gitu. Kalau yang instan kayaknya saya belum pernah tahu gitu. Tapi kalau yang prosesnya yang terjadi biasanya di aplikasi-aplikasi besar tuh biasanya mereka kayak gitu. Jadi mereka punya API buat mengakses ke AI mereka gitu. Gitu Mas Anggi. Oke, ini kita satukan aja pertanyaannya. Apakah ada referensi aplikasi yang simpel Mas untuk orang yang mau belajar AI dan ada referensi nggak buat belajar Python? Oh iya, yang tadi saya jelasin di slide ya. PDF-nya itu Jadi ya, mungkin nanti bisa ya nanti dikirim ke saya kirimkan ya Telegram. nanti bisa saya kirimkan PDF-nya. Jadi Itu udah itu ada udah semacam rangkumannya ya Mas. oh iya, oke, udah ada. Udah berarti tadi terjawab dari ini ya rangkuman yang ada di PDF itu ada link-linknya, YouTube-nya dan Ya. juga course yang bisa diikuti. Terus Mas Rudi referensi untuk menghitung hasil dari deteksi object detection teknis juga ya. Oke, Teknis. karena pertanyaannya ini juga termasuk teknis yang tadi yang dari Mas L bisa juga dijawab Mas karena waktunya masih 5 menit dan pertanyaannya ternyata cuma sedikit gitu. Bisa di Oh iya. ini lagi. Oh, sebentar saya. Oh, tadi pertanyaannya yang mana ya ini? Pertanyaannya Eh, yang framework TensorFlow. oh iya. Sebenarnya untuk contoh pengaplikasiannya banyak sih sebenarnya semua kayak NLP sama CV itu tadi semuanya bisa dibangun oleh TensorFlow. Jadi Tensor TensorFlow itu sebenarnya dokumentasinya TensorFlow sendiri kan itu dibuat sama ini kan orang gitu. Banyak orang yang jadi kontributor di sana. Nah, itu bisa dipakai untuk semua modeling sih seharusnya ya. Kayak misalnya yang tadi NLP CV. Dan itu dokumentasinya pun juga udah banyak di websitenya tensorflow.org itu.
Nah, mungkin saya sarankan bisa baca-baca di situ sih Mas kalau buat lebih dalam tentang TensorFlow itu tadi. Terus kayak misal tadi untuk ngitung hasil dari deteksi object detection gitu kan. Nah, itu tergantung tergantung metodenya ya. Kalau misal kita pakai metode klasifikasi berarti kita harus punya ibaratnya oh ya, tadi agak ada gangguan dikit ya. Eh, jadi kalau misal di object detection itu kita jadi di datasetnya kita sendiri itu kita harus ibaratnya kita bikin labelnya sendiri gitu. Ini labelnya apa, labelnya apa. Kalau object detection sendiri saya kebetulan nah mungkin untuk background saya sendiri saya itu fokusnya ke NLP ya. NLP itu yang natural language processing khusus yang teks. Nah, untuk yang object detection ini mungkin saya kurang kapabilitas untuk menjawabnya, tapi mungkin coba saya jawab deh itu. Jadi mohon maaf kalau misal nanti ada atau mungkin tadi pertanyaan cuma ngetes gitu. Nah, Nah, saya sebenarnya kurang kurang paham sih itu. Ya, mungkin artinya bisa mungkin dibaca pasalnya. diberikan referensi aja Mas buat Ya, mungkin objek bisa detection itu mungkin referensi. bisa Ya, dikirimkan link nanti di grup gitu Mas. Buat yang objek ya. detection ini. Oh ya. Mungkin untuk lebih umum, lebih jelasnya, jadi tiap task kayak tadi kan di CV di computer vision kan itu ada banyak kan, itu ada object detection, ada face recognition dan lain-lain gitu kan. Nah, biasanya tiap-tiap task gitu dia ada banyak penelitiannya. Nah, itu biasanya kita harus baca penelitiannya itu dulu, kayak matrix yang dipakai apa, lossnya itu yang disebutkan masnya tadi. Lossnya yang dipakai itu apa gitu buat buat si modelnya. Nah, itu kita harus harus bisa coba baca itu sih, maksudnya paper-paper penelitian tentang tas-tas itu. Uh, Kebetulan saya belum baca di paper itu sih. Jadi mungkin nanti bisa saya coba kasih papernya kali ya. Carikan papernya maksudnya. Ya, betul. Seperti itu saja Mas, mungkin lebih efektif dan efisien gitu Ya, Mas. Oh, ini ya, dapat ya. info dari Mas Dean, terima kasih. Zoom memberikan hadiah apa namanya? No time limit kepada kita. Wah, Terima kasih sangat aplikasi Zoom. beruntung ya kita ya. Oke, selanjutnya mana tadi referensi? Oke, ini ada lain kali boleh lanjut pembahasan tentang tutorial praktek AI yang nanti insya Allah kami jadwalkan. Oh, Ya Mas ya. sip. Kalau nggak Mas Salim nanti ya yang temennya Mas Salim gitu ya Mas ya. Siap. Untuk BE sendiri itu optimal yang mana ya Pak antara Python, R di yang lain? Bagaimana Mas ini? Dari Mas Wahidin. Oh ya, oh ya, itu tergantung sih. Kalau di data science sendiri, data science kan sebenarnya luas kan, nggak cuma buat AI gitu. Nah, AI itu juga luas juga sih. Maksudnya keperluannya buat apa gitu. Kalau keperluannya itu sekedar untuk seperti analisis dan lain-lain, itu sepertinya pakai Python atau R itu bisa sih. R atau Python itu bisa. Tapi kalau misal kita mau bikin suatu end-to-end, maksudnya secara full gitu, maksudnya AI kita bisa dipakai di platform apa gitu. Itu mungkin saya sarankan pakai Python sih. Soalnya Python itu yang saya kasih contoh tadi, dia ada beberapa package yang itu udah fully support buat deep learning seperti TensorFlow atau PyTorch dan lain-lain gitu. Python deh. Oke. Nah ini, mohon izin bertanya. Saya masih awam hal ini. Saat saya membaca AI, tersebut ada model, sebentar. Oke, kita lihat. Ada model training neural network. Mohon izin penjelasannya, Kak. Jadi, Oh ya neural, oh ya. model training neural network. Ini sepertinya harus paham juga aljabar linier ya, Mas? Oh iya benar aljabar linear matrix. Matrix tentang matrix gitu, matrix multiplication dan lain-lain gitu.
Itu karena sebenarnya neural network itu dalamnya itu matrix matrix multiplication dan lain-lain, aljabar Artinya linear dan lain. input input yang tadi mungkin gambar atau objek apapun itu nanti dimatematiskan atau diangkakan gitu, Mas. Atau gimana sih Iya biasanya? benar. Ya, iya benar. Itu prosesnya namanya encoding. Jadi dari gambar atau dari kata-kata dari teks itu tadi kita encoding. Encoding kan jadi angka gitu. Nah, encoding sendiri tuh ada banyak metodenya gitu. Ada one hot encoding, ada multi hot encoding, ada lain-lain gitu. Dan Oke, oke. encoding itu biasanya buat yang ini sih NLP, buat yang teks. Kalau yang digambarkan dari gambar sendiri kan dia udah ada pixel-pixelnya tuh, ada warnanya apa gitu. Itu kan kita bisa ambil. Nah, Red biasanya green kalau blue, yang kode red green blue gitu, Mas, atau seperti apa itu? intinya inti intinya kita bisa bisa itu terus intinya kita bisa jadi ada satu package di Python itu buat translate si gambar itu jadi si matrix tadi, maksudnya matrix angka tadi. Jadi ada angka kumpulan angka banyak. Hmm. Jadi Jadi sederhananya kurang lebih nanti kayak gitu. inputnya nanti di encoding kalau itu NLP atau mungkin memakai package kalau itu objek yang lain selain NLP nanti ada package sendiri. Kemudian itu dimatriksan dalam arti dicari hubungan satu apa kejadian ke kejadian lainnya gitu. Terus nanti outputnya seperti apa, Mas? Nah, itu tergantung task kita tadi kan itu kan yang contohnya kan ya untuk computer vision itu kan tadi ada face recognition, ada lain-lain. NLP kan ada eh, chatbot, ada apa tadi saya lupa. Nah, itu kan banyak kan. Nah, tergantung outputnya apa. Nah, kita harus harus bisa setting sih. Misal misal output kita angka 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 dari 0 sampai 9 gitu. Ya berarti outputnya itu gitu. Harus kita siapin di dataset kita gitu. Baik, baik. Oke, terima kasih Mas Fahmi Ramadan. Mas Sanji Marimo. Ya, ya Kak, terima kasih sama-sama. Terima kasih juga sudah ikut. Karena pembahasan ini sangat menarik, bla 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 bla. Referensi dalam bentuk apapun. Baik, terima kasih saran kami terima. Dan memang ini di PDF udah semuanya sudah terreferensi ya Mas. Tadi ya Mas, Mas Salim. Iya, ya. Saya Eh, coba cari referensinya itu dari beberapa sumber. Beberapa sumber sudah di-link-kan, nanti bisa diklik aja link di PDF-nya. Nanti tambahan-tambahan untuk pembelajarannya, dasar-dasar AI-nya nanti bisa disusulkan begitu ya Mas Salim ya di grup Orang Siber Indonesia. Oh, iya, Begitu. iya. Boleh. Baik, eh, kita hitung 1 sampai 5. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan akhiri webinar hari ini. Rekan-rekan sekalian, apakah ada yang mungkin ditanyakan kembali? Silakan ditulis saja di sini jika memang ada. 1, 2. Saya baru masuk. Baik, Mas. Nanti linknya nanti kita sampaikan PDF-nya, videonya sudah direkam. Nanti kita sampaikan di grup Orang Siber Indonesia. 3,5 kata Mas Dian. 4, 4,5, 5. Baik, terima Wah, kasih rekan-rekan saya sekalian yang udah sudah hadir. Eh, banyak. Semoga bermanfaat. Rekan-rekan sekalian, mungkin bonus untuk yang masih stay di sini, Mas Salim, bisa dijelaskan kesempatan bekerja kalau kita belajar AI itu seperti apa? Ya, mungkin ini yang masih stay di sini supaya mendengarkan nih pekerjaan AI untuk yang orang-orang yang mengerti AI ini seperti apa sih? Apakah emang banyak atau mungkin banyak yang butuh perusahaan atau startup? Bagaimana, Mas? Menurut pengalaman Mas yang Oh ya itu Mas selama ini tahu. ya pertanyaan bagus sih itu. Jadi dari presiden sendiri kan kemarin sudah pernah eh, bilang ya, Bapak Presiden kita sudah menyampaikan kalau misal
Indonesia nanti ke depannya bakal coba menerapkan, memajukan berbagai bidang, salah satunya adalah artificial intelligence gitu kan. Nah, di di lain sisi sekarang itu di Indonesia startup-startup itu sekarang udah mulai banyak yang naik gitu. Dari investor-investor Amerika pun juga sudah mulai melirik Indonesia sebagai lahan untuk berinvestasi gitu. Nah, tentunya ke depan bakal ada banyak startup-startup baru yang bakal dapat funding dari luar mungkin ya, dari investor luar. Nah, dari semua dari startup-startup itu tadi pasti membutuhkan yang namanya AI ini, AI entusias. Kita menyebutnya data science gitu. Entah itu DE, data engineer, data analis, data scientist, data apa gitu. Jadi peluangnya menurut saya ke depan bakal banyak sih Mas ini. Ya, benar. Ini seperti yang ditampilkan oleh Mas Dian. Terima kasih. Oh iya, Ternyata terima kasih Mas Dian cukup ya. sangat berpotensi ya. Sangat Ya, berpotensi. Terima kasih Mas Alim sudah bergabung ke Orang Siber Indonesia. Dari Mas Maulana, live demo mungkin beberapa minggu ke depan. Pengambilan penelitian sebaik-baik. Terima kasih semuanya atas atensinya. Saya ucapkan terima kasih untuk tambahan karena ini Orang Siber Indonesia tidak hanya cyber security ya, semua bidang AI. Rekan-rekan yang pengen mengisi nanti silakan hubungi kami pengurus Orang Siber. Syukur-syukur nanti ada yang terinspirasi, ada yang mungkin nanti bisa membantu untuk mencari pekerjaan karena saat ini ya kita tahu kondisi sedang banyak yang terkena PHK dan sebagainya. Mungkin lewat edukasi kita ini banyak yang bisa menemukan eh, peluang-peluang baru lewat dunia IT ya, baik itu nanti di bidang cyber security atau mungkin data science atau mungkin yang lain, web developer atau develop aplikasi dan sebagainya. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kalau dihitung tadi ada 60-an orang seperti yang kemarin. Terima kasih banyak. Kita tutup ya Mas Alim. Mas Alim ada tambahan? oh iya, saya mengucapkan terima kasih yang banyak sekali kepada teman-teman yang sudah hadir di sini meramaikan Orang Siber Indonesia. Dan saya juga mau mohon maaf jika ada salah kata yang terucap tadi. Ya, mungkin di sini jangan jangan lihat saya itu udah wow gitu. Saya juga masih belajar, gitu. Masih banyak yang harus saya eh, pelajari gitu. Contohnya yang tadi di bagian CV pun computer vision itu saya agak masih kurang paham banget gitu. Itu masih perlu banyak belajar gitu. Ya itu terima kasih buat semuanya. Baik, baik, cukup. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu lagi dalam acara webinar. Kami tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke grup Telegram Sabtu malam. Orang Siber.